Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video pembelajaran mengenai asal-usul nama Indonesia, warisan sejarah masa lalu, isu-isu sejarah Indonesia kontemporer. Selanjutnya yaitu sejarah nama Indonesia. Sebelumnya dan setelah kedatangan bangsa Eropa. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebutkan kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka namanya. Sementara kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwi Pantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Nama yang diturunkan dari kata dalam bahasa Sanskerta Dwipa atau pulau dan antara atau luar seberang. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan sebagai Jazair, Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Asal nama Edward the West Decter 1820 sampai 1887 yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebut kepulauan Indonesia yaitu Insulidi yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula berarti pulau. Pada 1920-an, Dower Decter yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi, cucu dari adik Multatuli, memperkenalkan suatu nama untuk Indonesia yang disebut mengundang unsur kata India. Nama itu adalah Nusantara. Dua pilihan nama Indonesia atau Malaysia berarti pulau dan dalam bahasa Yunani. Erat sendiri menyatakan memilih nama Melayu atau dengan Kepulauan Melayu. Logan menuntut nama Indonesia yang dibuat dengan huruf U digantikan dengan huruf O agar ucapan lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Untuk pertama kali kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan. Selanjutnya, makna politis. Pada dasawarsa tahun 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintahan Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Kesepakatan nama Indonesia. Nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan, maka lahirlah Republik Indonesia yang sekarang kita ketahui dan diami. B. Isu-isu kontemporer. 1. Teknologi. Mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan bermain. 2. Globalisasi. Berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. 3. Perubahan iklim. Nampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. 4. Kemiskinan. Kondisi di mana seseorang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 5. Ketidaksetaraan. Perbedaan yang signifikan dalam kekayaan, pendapatan,
atau akses sumber daya lainnya antara individu atau kelompok. Contoh spesifik dari isu-isu sejarah kontemporer. 1. Peristiwa politik, contohnya Perang Dunia II, Perang Dingin, dan Perang Afghanistan. 2. Peristiwa ekonomi, contohnya krisis keuangan global 2008 dan inflasi. 3. Peristiwa sosial, gerakan hak asasi manusia, gerakan feminisme, dan gerakan LGBT. 4. Peristiwa budaya, contohnya perkembangan internet, budaya populer, dan seni kontemporer.